Halo, sekarang saya mau sharing tentang soal tes LPDP tahun 2023 ya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang lagi daftar LPDP tahap 2. Untuk kisi-kisinya, ada 4 subtes, ini nggak jauh berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Ada penalaran verbal yang isinya analogi, logika, analitis, terus penalaran kuantitatif, ada deret, aritmatika dan aljabar, sama kecukupan data. Yang ketiga, pemecahan masalah, sama subtes terakhir adalah kepribadian. Kalau katanya sih, kepribadian itu nggak dihitung skor, katanya sih gitu. Dan untuk pemecahan masalah itu mirip sama soal bahasa Indonesia kalau kita lagi ujian sekolah atau ujian masuk PTN gitu ya. Terus penalaran verbal dan kuantitatif ini mirip sama soal-soal TPA, tapi menurut saya agak susah di sini dan lumayan membingungkan, mirip tes CPNS. Dan di sini adalah tantangannya kalau menurut saya waktunya yang diberikan itu cukup sempit gitu ya. Jadi tuh kita harus pandai memanage waktu untuk menjawab soal-soalnya. Walaupun dari 4 subtes ini ada waktunya sendiri-sendiri, jadi kita nggak bisa lompat dari subtes satu ke subtes lainnya. Jadi udah ada urutannya sendiri. Kita ngerjain verbal dulu, semua selesai, baru kita bisa pindah ke kuantitatif gitu. Jadi banyak latihan soal aja supaya waktunya cukup buat ngerjain soal ini. Kalau dari pengalaman saya yang lumayan makan waktu itu di kuantitatif sama pemecahan masalah, itu lumayan merasa sempit banget waktunya, jadi harus banyak-banyak latihan soal. Saya mau kasih contoh soal dari tahun 2023 untuk yang analogi. Ini soal pertama, kabupaten, provinsi. Nah, ini adalah soal analogi, jadi kita harus cari hubungan apa yang mirip dengan soal ini. Kita pakai pen dulu. Nah, kita harus mencari nih hubungan yang mirip dengan soal ini. Nah, kabupaten itu kan termasuk ke dalam provinsi gitu ya, atau bagian dari provinsi. Bagian dari provinsi. Nah, kita lihat satu-satu. Apakah benua bagian dari dunia, fakultas bagian dari universitas, lingkungan bagian dari rumah, mulut bagian dari gigi, koran bagian dari halaman. Nah, kalau kita lihat sepertinya ada dua jawaban yang cukup cukup mirip gitu. Benua bagian dari dunia, fakultas bagian dari universitas, atau benua ada di dalam dunia, fakultas ada di dalam universitas. Nah, memang kita bakalan sering nih nemu jawaban-jawaban yang mirip seperti ini. Tapi coba pikir alasan-alasan lain yang bisa mengeliminasi salah satu dari dua jawaban ini gitu. Nah, kalau saya cenderung ke ini, benua bagian dari dunia, karena di sini lebih mirip kabupaten dan provinsi itu adalah menunjukkan ke tempat gitu ya. Ini juga mirip gitu ke tempat. Walaupun fakultas dan universitas juga mirip, tapi lingkupnya seperti kayak institusi gitu. Kalau teman-teman punya jawaban lain, boleh silakan kita diskusi di kolom komentar ya. Lanjut, untuk soal logika, coba kita baca. Semua pemenang Olimpiade Biologi jenjang SMP berseragam biru. Selain biologi, terdapat bidang ilmu lain yang dilombakan dan diikuti oleh berbagai siswa. Semua yang mendapatkan hadiah uang dan piala adalah pemenang Olimpiade Biologi jenjang SMP. Oke, kita kalau udah menemu soal lagi kayak gini sih saya ini ya, pas baca soal ini, oke, kita mengerti, oh artinya begini, gini, terus kita cek satu-satu pilihan jawabannya. Apakah dia benar ataukah dia salah dari pernyataan sebelumnya ini. Semua yang mendapatkan hadiah uang dan piala berseragam hijau. Salah ya, nggak ada
nyebut-nyebut seragam hijau, justru harusnya yang biru ya, karena yang dapat di sini hadiah uang dan piala adalah pemenang Olimpiade Biologi jenjang SMP, yang mana dijelaskan di premis pertama berseragam biru. Jadi ini salah, bukan hijau. Yang B, semua bidang ilmu yang dilombakan mendapatkan hadiah uang dan piala. Nah, ini udah dijelaskan di premis ketiga ya. Di sini yang semua nih ya, semua yang mendapatkan uang dan piala itu adalah menang Olimpiade Biologi. Nah, jadi di sini bukan semua bidang ilmu ya, bukan semua bidang ilmu ya yang menang dapat uang dan piala itu bukan semua bidang ilmu, tapi cuma biologi aja. Jadi ini juga salah. Yang C, ada siswa SMP berseragam biru yang tidak memenangkan Olimpiade Biologi. Siswa SMP berseragam biru yang tidak memenangkan Olimpiade Biologi. Di premis pertama dijelaskan kalau semua pemenang berseragam biru. Memang ada kemungkinan ya, ada siswa lain yang berseragam biru juga. Ada siswa lain yang berseragam biru juga tidak memenangkan Olimpiade Biologi. Ya, bisa jadi. Karena tadi yang menang biologi itu semuanya seragam biru. Berarti yang tidak menang, berarti bisa jadi ada juga yang berseragam biru, kita tidak tahu. Jadi kita ini coba hold dulu ya. Yang D, semua siswa SMP berseragam biru mengikuti Olimpiade Biologi dan bidang ilmu lain. Salah ya. Nggak diterangkan pernyataan apapun tentang ini di premis. Yang E, semua siswa yang memenangkan Olimpiade selain biologi tidak berseragam biru. Kita tidak tahu apa yang dari selain biologi berseragam apakah tidak berseragam biru, bisa jadi ada juga yang biru karena nggak ada pernyataan khusus yang menentang itu. Jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Walaupun tidak secara eksplisit terjelaskan dari premis-premisnya, tapi kemungkinan yang paling benar adalah jawaban yang C. Oke, kita lanjut. Analitis. Oke, ini sudah tercoret oleh saya. Mari kita hapus. Eraser tidak bisa. Oke, lanjut aja lah. Nih, pertama. Gia dan Ayu ingin membeli rice cooker. Sorry ya untuk ini agak berantakan. Membeli rice cooker yang rusak. Mereka datang ke toko, terus ngecek, dijelasin ada 4 rice cooker yang berbeda. Rice cooker bla bla bla. Oke, dari sini kita akan mendapatkan clue atau syarat-syarat yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan atau poin-poin atau info-info. Nah, yang ditanya apa sih? Mendingan kita cari tahu dulu apa yang ditanya. Ternyata ada di bagian belakang sini nih, mulai dari sini. Gia menginginkan rice cooker yang paling murah. Tapi Ayu tidak menginginkan rice cooker dengan kualitas rendah. Tidak pengen yang jelek banget. Nah, jadi rice cooker apa yang akan mereka beli? Nah, karena ada 2 syarat ya. Oke, ini kita agak jangan lihat sini, kita mau bikin coret-coretan yang baru. Ada 2 faktor yang kita mau pertimbangkan, harga sama kualitas. Dari segi harga coba kita baca lagi infonya mulai dari sini. Rice cooker merek Yorapi harganya sama dengan rice cooker merek Zuma. Oke. Yorapi sama dengan merek Zuma. Kalau saya sih biasanya bikin kayak ini aja gitu. Kayak garis-garis urutan aja gitu. Untuk melambangkan posisi siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih mahal gitu, biar kita gampang ke gambarnya. Oke. Tadi nih info 1 sudah kita tulis, kita gambar.
Yang kedua, sedangkan rice cooker merek Strong harganya di atas rice cooker merek Yorapi. Nah, Yorapi kan tadi ini ya, harganya di sini adalah Strong ya. Harganya lebih tinggi daripada Yorapi, kita coret. Sudah, kita masukkan. Yang ketiga, meski bukan yang termahal, rice cooker merek Apix harganya masih di atas rice cooker merek Zuma. Berarti Apix bukan mahal, karena di sini cuma ada 4, artinya Apix ada di sini nih, di tengah-tengah sini, karena dia bilang masih di atas Zuma, sedangkan Zuma sama Yorapi itu sama harganya. Artinya di sini Apix posisinya dia ada di tengah. Oke, ini dari segi harga selesai. Kita sudah masukkan info ini ya. Sekarang dari segi kualitas, coba kita masukin info-infonya. Yang pertama, rice cooker merek Apix lebih tinggi kualitasnya daripada rice cooker merek Zuma. Kita tulis aja di sini, Apix lebih tinggi dari Zuma. Oke, ini coret. Dah. Sedangkan rice cooker merek Yorapi kualitas di bawah rice cooker merek Zuma. Yorapi di bawah Zuma, berarti Zuma lebih besar kualitasnya daripada Yorapi. Oke, ini udah kita masukkan juga, ini coret. Terakhir kayaknya ya. Sementara itu rice cooker merek Strong kualitasnya sama dengan rice cooker merek Zuma. Zuma di sini sama dengan Strong tadi ya, Strong. Oke, ini udah kita masukin, coret. Nah, sekarang apa pertanyaannya? Apa yang dimau? Gea maunya yang paling murah. Oke, paling murah ini tadi dari segi harga ya. Paling murah adalah ini, antara Yorapi atau Zuma. Sedangkan Ayu tidak menginginkan kualitas terendah. Di sini kualitas terendahnya adalah Yorapi, dia nggak mau, ya kan? Nggak mau, artinya cuma pilihannya dari antara Yorapi sama Zuma. Karena Yorapi si Ayu nggak mau, karena kualitasnya paling jelek, jadi kita coret Yorapi. Artinya jawabannya adalah Zuma, yang D. Oke, next. Nah, sekarang soal deret. Nah, deretnya ini ya nggak gampang biasanya ya. Coba kita kerjain bareng-bareng. Biasanya kalau ada soal deret kayak gini, saya tulis ulang di kertas coret-coretan soalnya. 1, 3, 5, 9, 12, 18, 23. Biasanya sih simpelnya kayak dicari aja dulu apa hubungannya dari pertambahan atau pengurangan gitu, yang gampang. Nggak usah mulai dari kali atau bagi. Biasanya kita mulai aja dulu dari yang gampang. Tambah, misalkan ini selisihnya berapa? 2. Kita cari selisihnya aja dulu ya. Ini 2. Ini 4. Ini 3. Ini 6. Ini 5. Oke. Sepertinya sih kayak nggak ada pola yang cantik gitu ya dari pola-pola ini. Tapi kita bisa lihat sekali lagi dari pola ini, karena deret itu nggak selalu kita nyari pola sekali udah ketemu jawabannya, tapi kita bisa cari lagi pola dari selisih ini. Misalnya apa coba? Kalau saya melihatnya adalah gini. Di sini ada 2 pola. Pertama, saya kotakin nih. 2, 4, 6. Ini pola pertama adalah plus 2 ya. 2 tambah 2, 4. Di sini ya, plus 2. 4 tambah 2, 6. Nah, pola yang kedua adalah saya kasih segitiga nih. 2, 3, 5. Di sini polanya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Jadi ini adalah pola yang baru. Nah, sedangkan kita butuh di sini tik berapa? Ini adalah pola pertama yang kita pakai.
Berarti pola pertama adalah yang kotak. 2, 4, 2, 2, 4, 6, tambah 2. Karena di sini tadi polanya kita nemu ya, plus 2, berarti tambah 2 sama dengan 8. Artinya, dari soal ini, kita harus tambah 8. Angka terakhirnya 23, ditambah 8, sama dengan 31. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, kemudian soal kecukupan data. Ini adalah tipe soal yang jarang ada di soal TPA atau soal PTN atau UN gitu ya. Soal tipe kecukupan data. Nggak tahu sih zaman sekarang, cuma zaman dulu saya SMA, kuliah tuh jarang banget gitu. Atau nggak ada bahkan. Jadi, tipe kecukupan data ini adalah teman-teman harus menjawab apakah soal ini bisa dijawab dengan informasi satu saja, dua saja, atau harus menggunakan informasi dua-duanya, atau bisa dijawab dengan salah satu saja, mau info satu atau info dua, atau tidak bisa dijawab dengan kedua informasi yang diberikan. Jadi harus ada informasi tambahan. Coba kita kerjakan ya soal ini. Gambar di samping adalah sebuah persegi panjang. Maka keliling bidang yang tidak diarsir adalah oke. Nah, alas yang pertama, info pertama nih ya. Alas segitiga abu-abu 15 cm. Berarti ini alasnya ya, segini ya, atau yang ini ya. Sepertinya sih kalau dari gambar dua-duanya segitiganya yang sama ya ukurannya ya, atau luasnya. Kita asumsikan saja begitu dulu untuk sementara. Alasnya 15 cm. Berarti ini juga sama, 15 cm. Dan informasi kedua, kita baca. Luas segitiga abu-abu adalah 150 cm persegi. Segitiga abu-abu ini luasnya adalah 150 cm persegi. Nah, tadi yang ditanya apa? Keliling bidang yang tidak diarsir. Berarti ini kelilingnya berapa? Ini pertanyaannya. Apakah bisa dijawab dengan informasi ini? Informasi ini, apakah bisa dijawab? Nah, keliling itu, untuk menghitung keliling kita butuh panjang ini ya. Kita butuh panjang ini juga. Nah, gimana caranya kita tahu? Kita harus tahu sisi-sisi dari segitiga ini berapa untuk tahu yang ini. Terus bagaimana cara kita tahunya yang ini juga nih? Nah, kita harus tahu nih dari informasi yang kedua ini, luas segitiga ini, kita bisa tahu informasi apa aja sih kalau dipretelin gitu ibaratnya. Kita harus ingat apa rumus luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Di sini kita tahu alasnya 15. Tapi ya oke. Terus di sini luasnya 150 ya. Terus di sini tinggi. Sekarang di sini kita bisa jadi tahu nih tingginya. Tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga adalah yang ini. Segitiga. Terus kita bisa jadi tahu ini berapa nih dengan rumus Pythagoras ya. Karena kita sudah tahu nanti tingginya berapa dari cara menghitung dari info luas segitiga ini, dan kita sudah tahu alasnya berapa. Jadi kita bisa tahu sisi miring segitiga ini. Tapi kita tidak tahu ini berapa nih panjang yang sisi atasnya berapa, kita tidak tahu. Sama yang di kecil ini, sisi yang bawah, yang trapesium yang bawah, kita tidak tahu berapa. Jadi informasi ini atau soal ini infonya nggak cukup buat jawab berapa sih keliling trapesium yang tidak diarsir ini gitu. Artinya kita jawabannya yang E. Informasi 1 sama 2 tidak cukup.
ya, jadi masih perlu informasi tambahan. Oke, itu aja latihan soalnya dari contoh soal PDP tahun 2023. Tapi saya udah bantu rangkum soal-soal 2023 buat latihan soal teman-teman tes bakat skolastik. Ada kunci jawaban, ada pembahasannya juga. Tapi saya tidak menjamin kalau soal-soalnya akan keluar seperti itu, yang seperti yang sudah saya susun. Tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk latihan soal. Link soalnya ada di deskripsi, jadi bisa dicek aja. Udah, itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan, bisa ditaruh di kolom komentar. Semoga sukses. Bye-bye.